فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya seperti biasanya matan yang sebelumnya kita pelajari, yang sudah kita ambil terakhir, setelahkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan bahas pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah halaman 41 membahas seputar al-ma'rifah dan nakirah. Sebagian ulama mereka mengungkapkan dengan al-ism bin nadhari ila al-umum wal khusus yang qasim al-qismain. Isim itu dilihat dari umum dan khususnya itu terbagi menjadi dua, ma'rifah dan nakirah. Paham ya? Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu maknanya apa? Khusus. Nakirah maknanya apa? Umum. Sudah pahami? Nah, itu makna global. Disebutkan dalam matan di sini. Kita baca dulu yang di matan ya, biar nanti penjelasan yang di papan tulis sebagai pengulangan. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada 5 perkara. Ma'rifah itu ada 5 perkara. 5 perkara tersebut barakallahu fiik sebenarnya kalau kita uraikan ada 6. Cuman di sini beliau barakallahu fiik menggunakan lafaz al-ism al-mubham. Al-ism al-mubham. Ism al-mubham itu ada 2, ism isyarah dan ism mausul. Sehingga kalau diuraikan nanti di papan tulis ini totalnya ada barakallahu fiik 6. Paham ya? Kalau di sini totalnya ada 5. Paham? Oleh karena itu penjelasannya di matan kita baca dulu biar nanti enggak bingung yang ada di papan tulis. Ma'rifah itu ada 5 macam. Kenapa ma'rifah kok enggak didefinisikan? Apa definisi ma'rifah? Faedah atas itu al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu cukup dihitung, enggak perlu didefinisikan. Antum hitung secara urut, itulah ma'rifah. Dhamir, alam, isim syarah, isim mausul, isim mu'arrab bi al, wa ma udhifa ila wahidin min al-khamsah. Nah, hitungan itulah ma'rifah. Jadi ma'rifah itu ada 6 itu gitu loh. Enggak perlu didefinisikan lagi. Kalau nakirah, nanti ada definisinya. Bisa dipahami? Sehingga sebagian para ulama mengatakan al-ma'rifah tu'addu wa la tuhaddu. Tuhaddu itu tu'arraf. Ma'rifah itu cukup dihitung, enggak perlu definisikan. Antum hafal hitungan ini, ma'rifah hitungannya berapa, jumlahnya berapa, itulah ma'rifah. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat di sini al-ismul mudmar. Nahwu ana wa anta. Isim dhamir ma'ruf ya, huwa huma hum hiya huma hunna anta antum ma antum anti antum ma antunna ana nahnu. Itu semuanya apa? Ma'rifah. Dan kaidahnya a'raful ma'arif ad-dhamir. Kita level pertama ya, level kedua nanti ada lagi. Level pertama antum hafalkan dulu a'raful ma'arif ad-dhamir. Jadi ma'rifah itu kan ada banyak ini kan, ada 6 kan. Nah, yang paling ma'rifah apa? A'raful ma'arif ad-dhamir. Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah ad-dhamir. Jadi antara 6 ini yang paling ma'rifah yang mana? Nomor 1 itu. Anak urutkan itu. Itu sudah kami tuliskan secara urut. Nomor 1 dhamir, nomor 2 alam, nomor 3 isim isyarah, nomor 4 ism mausul, nomor 5 al-ism al-mu'arrab bi al, nomor 6 yang terakhir itu. Paham ya? 6. Jadi jangan sampai diulang-balik. Nomor 1 alam, keliru. Nomor 2 ism isyarah, keliru. Harus urut. Paham ya? 6. Kita lihat catatan kaki nomor bawah itu, bagian bawah itu. Al-ma'rifah hiya kullu ismin wudi'a liyusta'mala fi syai'in bi'ainihi. Ma'rifah itu adalah setiap isim yang diletakkan untuk digunakan pada sesuatu yang tertentu. Ma'rifah itu adalah, ini kalau didefinisikan loh ya. Makanya kadang-kadang orang sulit dengan definisi gitu loh.
Paham ya? Ini kalau didefinisikan ma'rifah itu setiap isim yang diletakkan untuk digunakan pada sesuatu yang tertentu. Sesuatu yang tertentu. Contohnya, nah barakallahu fik Muhammadun, yaitu orang namanya Muhammad. Paham ya? Ana, ya hanya untuk aku, saya. Bukan untuk huwa, bukan untuk hiya. Tertentu. Paham ya? Naam, itu ma'rifah namanya. Makanya kalau dengan definisi sulit pun langsung aja kita hafalkan ma'rifah ada 6, selesai. Tu'addu wala tuhaddu. Dihitung enggak perlu didefinisikan. Tapi kalau ingin definisi global, ma'rifah itu maknanya khusus, sudah selesai. Nakirah itu apa? Umum. Kita lihat lagi. Al-ismul mudmar, nomor 1 ism mudmar. Ism mudmar sama dengan isim dhamir. Apa definisinya? Huwa madalla ala mutakallim ka ana, au mukhatab ka anta, au ghaib ka huwa. Isim yang menunjukkan atas mutakallim, orang yang berbicara, ana, aku, saya, au mukhatab ka anta, kamu, anda, au ghaib atau ghaib yang dibicarakan, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan, ka huwa, dia. Itu berarti dhamir. Dhamir itu na barakallahu fik dikenal juga dengan kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan mutakallim berarti ana. Kalau mutakallimun banyak orang nahnu, ya kan? Nah, mukhatab satu orang anta. Kalau mukhatabah anti. Kalau mukhatabun antum, ya. Kalau mukhatabat antunna. Seperti itu. Mafhum? Naam. Au ghaib yang dibicarakan satu orang laki-laki, huwa. Kalau perempuan satu orang, hiya. Ya, kalau dua orang, huma. Ya, kalau mereka, hum. Laki-laki, kalau perempuan, hunna. Itulah namanya dhamir. Paham ya? Yang antum hafalkan itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antum ma antum, anti antum ma antunna, ana nahnu, itu dhamir. Kemudian kedua wal ismul alam. Urutan yang kedua ya, isim alam. Isim alam itu isim yang menunjukkan nama. Kita lihat, huwa ismun yu'ayyin al-musamma bila wasithah. Alam itu adalah ismun, suatu isim yu'ayyin yang menetapkan atau menentukan al-musamma yang dinamai bila wasithah, tanpa perantara. Paham ya? Jadi alam itu adalah isim yu'ayyin yang menentukan al-musamma, yang menentukan zat yang dinamai bila wasithah, tanpa perantara. Contohnya barakallahu fiik, Zaidun. Zaid isim bukan? Isim. Menunjukkan orang namanya Zaid. Ada perantara yang lain? Zaid saya, Zaid dia, Zaid kamu? Enggak ada. Paham ya? Itu namanya apa? Alam. Kalau terjemahan bebas itu nama orang gitu. Setiap nama orang ma'rifah gitu. Itu terjemahan bebasnya. Setiap nama kota ma'rifah juga. Paham ya? Makkah tuh, Madinah tuh. Paham soalnya ya? Naam. Nahwu Zaidun Makkah. Contohnya Zaid dan Makkah. Makkah kan bukan nama orang. Sudah kita katakan tadi, setiap nama orang itu ma'rifah, setiap nama kota juga ma'rifah. Makkah nama kota kan, Madinah nama kota kan, ma'rifah juga. Apakah setiap ma'rifah enggak boleh tanwin? Salah. Ma'rifah tanwin juga boleh. Muhammadun, tanwin enggak Muhammadun? Tanwin. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena alam nama orang. Jadi tolak ukurnya bukan tanwin enggak tanwin ya, nama orang atau bukan. Kalau nama orang namanya alam tadi, itu ma'rifah. Tingkatannya keberapa? Yang kedua. Tingkat pertama apa? Dhamir. A'raful ma'arif ad-dhamir. Yang kedua, alam. Yang ketiga, kalau di sini sebutkan halaman 42 itu, wal ismul mubham. Ism mubham ini sebenarnya kenapa kok dikatakan mubham? Karena belum disebutkan siapa. Paham ya? Hadza, ini adalah apa dan ini adalah siapa? Mubham kan? Nah, isim mubham terbagi menjadi dua. Isim isyarah sama isim mausul. Antum lihat bawah itu, yashmal isim isyarah kama masal musannif rahimahullah ta'ala wal mausul kalladhi wallati. Mencakup isim isyarah sebagaimana contoh kalimat musannif di atas itu, dan juga mausul, isim mausul seperti alladhi wallati. Mafhum? Jadi tingkatan yang ketiga adalah isim isyarah sebenarnya. Kalau di sini isim mubham ya, di matan isim mubham. Isim mubham ada berapa? Dua. Isim isyarah sama isim al-mausul. Nah, isim isyarah itu isim yang digunakan mensyaratkan. Hadza, ini. Dzalika, itu. Isyarat atau tidak? Isyarat. Nahwu hadza wa hadhihi ulai. Ini baru isim isyarah yang jaraknya apa? Dekat. Yang jauh itu dzalika tilka ulaika. Paham ya? Nah, kalau dekat
hadza, hadhihi, haula'i. Mafhum? Naam, itu juga ma'rifah. Kemudian kalau ism mausul, ism mausul, nah barakallahu fi kata sambung. Ism mausul kata sambung ya, yang saya artikan yang alladzi, alladzani, alladzina, mudzakkar. Kalau muannas allati, allatani, allai, allawati. Allati juga bisa. Nanti dalam mutamimah lebih banyak lagi dalam mutamimah nanti ya. Ini sekedar apa? Penjelasan sementara. Bahwasanya isim mausul juga termasuk ma'rifah. Tingkatan yang berapa isim mausul? Yang keempat. Tingkatan yang ketiga apa? Isim isyarah. Paham? Nah, jadi yang jadi tolak ukur yang sudah kami gambarkan di papan tulis ini aja biar mudah. Kalau di sini kan isim mubham kan? Nah. Kita lihat tingkatan yang kelima al-ism al-mu'arraf bi al. Isim yang dimakrifahkan dengan al. Karena al ini termasuk alat yang membuat isim itu menjadi makrifah. Saya pahami? Al ini termasuk alat yang apa? Membuat isim yang semula nakirah menjadi makrifah kalau kemasukan. Contohnya al-qalamu, al-babu. Al-qalamu makrifah atau nakirah? Khalid makrifah. Kalau dihilangkan alnya, qalamun nakirah atau makrifah? Nakirah. Babun pintu. Nakirah atau makrifah akhir Hasan? Babun nakirah. Al-babu makrifah ada alnya. Mafhum? Tingkatan makrifah yang kelima. Nah, tingkatan makrifah yang paling terakhir adalah yang keenam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadil khamsah. Dan apa saja semua isim yang dimudhafkan kepada salah satu lima ini maka dia makrifah. Kedudukannya bagaimana? Wa hiya bi manzilati ma udhifa ilaihi. Kedudukannya sesuai dengan yang disandari. Kalau yang disandari dhamir berarti seperti dhamir. Kalau yang disandari itu alam berarti seperti alam. Kalau yang disandari isim isyarah berarti seperti isim isyarah. Kalau yang disandari isim mausul berarti seperti isim mausul. Kalau yang disandari adalah al-ism al-mu'arrab bi al berarti kedudukannya seperti al-ism al-mu'arrab bi al. Mafhum insyaallah? Bisa dipahami insyaallah ya? Bisa dipahami? Naam. Contohnya biar antum enggak bingung. Ana ngetes dulu. Ghulamu Muhammadin. Hadza ghulamu Muhammadin. Ghulamu Muhammadin ma'rifah atau nakirah kalian? Ghulamu Muhammadin ma'rifah. Kedudukannya nomor berapa? Setingkat dengan nomor berapa kedudukannya? Nomor 2. Karena mudhafnya pada alam. Paham? Nah, sekarang Noval. Hadza qalamuka. Qalamu ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kedudukannya nomor berapa dia? 3. Kaf ini apa kaf itu? Nomor 3. Berarti kedudukan nomor berapa? 1. Ingat-ingat, bimangzilati ma udhif ilaihi. Kedudukannya itu seperti yang disandari. Paham? Jadi yang disandari apa gitu? Nanti lihat yang disandari apa. Paham ya? Nah, sekarang kapan dhamir? Berarti qalamuka ma'rifah. Kedudukannya seperti dhamir. Karena mudhaf pada dhamir gitu loh. Jadi pahami? Jangan bingung loh ya. Jadi yang ke-6 ini sebenarnya tergantung mudhaf ilaihnya gitu loh. Paham ya? Kalau yang 5 itu kan intinya, yang 6 itu terakhir. Dan semua isim yang disandarkan kepada 5 ma'rifah tersebut, maka kedudukannya seperti yang disandari. Mafhum? Hizam? Contohnya Hizam. Hadza waladur rajuli. Waladu ar-rajuli. Ma'rifah atau nakirah waladur rajuli? Ma'rifah. Kedudukannya nomor berapa? 5. Karena mudhaf pada al, mudhaf pada isim ada alnya. Mudah atau sulit ini? Mudah ya. Nah, insyaallah mudah, tidak ada yang sulit. Nah, kalau mudah barakallahu fi antum lihat itu. Wal ism alladzi fihi alif wal lam. Nahwu ar-rajul wal ghulam. Sudah kami jelaskan ungkapan yang tepat yang bagus. Alif wal lam atau al? Al. Pertama karena al itu lebih ringkas, kedua karena dia tersusun dari 2 huruf. Paham ya? Setiap lafaz yang tersusun dari 2 huruf atau lebih dilafadzkan sesuai dengan lafadznya. Tapi kalau 1 huruf disebutkan namanya. Paham ya? Ketika antum mengatakan hal dan bal, perlu enggak hak wal lam atau hal? Hal. Ba wal lam atau bal? Bal. Ini juga sama, enggak perlu alif wal lam, al itu aja.
Paham ya? Al gitu ngomongnya. Mafhum? Berarti isim yang kemasukan dengan al itu juga ma'rifah. Nahu ar-rajul wal ghulam. Ghulam itu budak. Wa ma udhifa ila wahidin hadil arba'ah, dan apa saja semua yang sandarkan kepada 4 ma'rifah tersebut. Versi di matan ini. Wa illa sudah kami uraikan, kami pecahkan isim mubham ada berapa tadi? 2. Isim syarah, isim mausul. Dengan uraian dan pecahan tadi menjadilah ma'rifah totalnya sebelum dimudhafkan ada 5. Paham ya? Ditambah yang terakhir yang ke-6 itu yang dimudhafkan. Semua isim yang dimudhafkan kepada 5 ma'rifah ini dia menjadi ma'rifah, kedudukannya seperti yang disandari atau kedudukannya seperti mudhaf ilaihnya. Mafhum insyaallah? Raihan mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Yang berikutnya kalau udah paham yang khusus, sekarang yang umum, an-nakirah. Nakirah itu maknanya umum. Na'am barakallahu fiik. Apa itu? Kullu ma saluha dukhulu al-alaih. Setiap isim yang pantas dan layak masuk al kepadanya. Jadi kalau ada isim kok kemasukan al kok bisa, itu berarti awal mulanya nakirah dia. Rajulun dikasih al bisa enggak? Ar-rajulu. Berarti rajulun nakirah. Termasuk tanda nakirah tanwin, tapi tidak selamanya tanwin nakirah. Cuman termasuk aja. Sudah pahami? Ada enggak yang ditanwin tapi enggak nakirah? Ada. Muhammadun tadi tanwin, enggak nakirah ma'rifah dia. Terus bagaimana? Nah ini. Setiap isim yang layak yang pantas kemasukan padanya al, maka dia nakirah. Artinya umum. Rajulun nakirah enggak? Nakirah. Karena pantas ar-rajulu. Kitabun nakirah enggak? Nakirah. Karena pantas ada alnya, al-kitabu. Al-kitabu. Mafhum salah ya? Naam. Mafhum salah? Ewa. Kemudian barakallahu fikum, kalau di sini kita lihat apa itu nakirah? Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Nakirah itu adalah setiap isim yang umum. Syai' itu artinya umum. Setiap isim yang umum pada jenisnya, yang tidak ada satupun, ya. Nah, barakallahu fik, yang mengkhususkan tanpa yang lainnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya enggak ada satupun yang mengkhususkannya. Artinya gitu ada, mudahnya. Setiap isim yang umum pada jenisnya, yang tidak ada satupun yang mengkhususkannya, gitu ada. Itu namanya nakirah. Paham ya? Nah, jadi pahami. Maksudnya enggak bisa kita khususkan. Contohnya gini. Perhatikan ya. Jaa rajulun. Telah datang seorang laki-laki. Boleh enggak kita katakan itu Muhammad itu rajul itu? Enggak bisa. Bisa Muhammad, Saleh, Mahmud, Zaid, Fulan bin Alan, Alan bin Fulan, masuk semuanya. Ya enggak? Rajulun. Fulan bin Alan laki-laki bukan? Laki-laki. Alan bin Fulan laki-laki bukan? Laki-laki. Muhammad, Saleh, Mahmud, Zubair, Hamid, Humaid, semuanya masuk rajul ini. Sehingga la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Jadi tidak ada seorang pun yang barakallahu fik khusus di situ. Tanpa yang lainnya enggak ada. Bahkan semua bisa masuk ke dalamnya. Jadi pahami untuk menjelaskan makna la yakhtassu bihi wahidun duna akhar ini. Paham ya? Jadi enggak ada satu orang pun yang dikhususkan di situ tanpa yang lainnya. Bahkan yang lainnya bisa masuk. Karena rajulun ini namanya himpunan individu. Paham ya? Di dalam himpunan individu ini ada beberapa individu yang lain. Paham ya? Ini himpunan yang besar. Di dalam rajul ini ada beberapa yang lainnya. Muhammad, Saleh, Zaid, Humaid, Hamid, ada semua. Paham soalnya ya? Nah, semuanya rajul. Mafhum berarti nakirah. Kalau mudahnya yang sudah kami tuliskan di sini juga ada wa taqribuhu, dan yang memudahkan untuk dipahami, taqribu taqribu lil fahm. Paham ya? Taqribu taqribuhu lil fahm, yang bisa mendekatkan pemahaman. Kullu ma salaha, salaha boleh, saluha boleh. Kullu ma salaha dukhul alif wal lam alaih. Setiap isim yang pantas yang layak kemasukan al padanya, maka itu nakirah. Nahu ar-rajul wal faras. Faras itu kuda, rajul laki-laki. Ada juga faedah yang lain sebutkan dalam mulhatul i'rab itu. Nah, rubba, termasuk tanda nakirah itu rubba. Rubba ini enggak masuk kecuali hanya kepada nakirah saja. Paham ya? Nah, pantunnya fakullu ma rubba alaihi tadkhulu. Fakullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu. Fa innahu munakkarun ya rajulu. Paham?
Nah, antum lihat, rubba rajulin laqituhu. Rajulin nakirah. Ya kan enggak boleh rubba rajulin, enggak boleh. Dipahami? Rubba rajulin laqituhu. Sedikit sekali seorang laki-laki aku menjumpainya. Paham ya? Rubba rajulin laqitu, rajulin nakirah enggak? Nakirah tandanya rubba itu. Jadi kalau setiap kemasukan rubba pasti setelahnya nakirah. Sehingga rubba termasuk tanda nakirah. Fa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu. Maka setiap sesuatu yang rubba itu masuk padanya, maka itu nakirah wahai seorang lelaki. Mafhum? Naam. Berarti sudah kita selesaikan ma'rifah dan nakirah ya. Kesimpulannya barakallahu fikum, ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Adapun nakirah itu definisi yang kami jelaskan, yang semua isim yang boleh dan pantas kemasukan al padanya, maka itu adalah nakirah, ya kan? Yang tidak mengkhususkan tapi maknanya umum. Adapun ma'rifah itu cukup antum hitung jumlah ma'rifah berapa, tidak perlu didefinisikan. Tapi kalau ingin definisi yang global, ma'rifah itu adalah khusus. Paham? Naam, wallahu a'lam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.